Saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh yang hebat luar biasa dipakai Tuhan di dalam sejarah gereja. Namanya John Wycliffe. Dia adalah seorang yang mencintai Tuhannya dan mencintai firman-Nya. Sehingga dia rindu supaya Alkitab bisa dimengerti oleh banyak orang, dibaca oleh banyak orang, dan dia rindu menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris. Kita perhatikan bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Juga dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagian firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu memang penting untuk diajarkan berulang-ulang kepada semua generasi. Bukan hanya layak dinikmati oleh orang tua, tapi juga oleh anaknya. Bukan hanya layak untuk dinikmati seorang tuan, tapi juga hambanya. Bukan hanya layak dinikmati oleh seorang yang namanya paus atau uskup atau elit rohani dalam gereja atau seorang pendeta, tetapi harus juga bisa dinikmati oleh umat yang digembalakannya. Maka spirit daripada Wycliffe dalam kasat pemandangan mata secara rohani tidak ada yang salah. Namun apa kata, dia dianggap sebagai seseorang yang membangkang dalam sejarah gereja karena dia berusaha untuk menerjemahkan firman Tuhan dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris agar semua orang bisa membaca dan menikmatinya. Dia dikenal sebagai bintang fajar reformasi karena memang dialah awal mula yang bergerak di dalam gerakan reformasi. Siapakah John Wycliffe? John Wycliffe lahir tahun 1324. Kemudian dia meninggal pada tahun 1384. Dia seorang pengajar yang luar biasa di Universitas Oxford, Inggris. Dia dikenal sebagai seorang filsuf, seorang teolog, seorang pengkhotbah, seorang penterjemah, kemudian seorang reformasi Kristen di Inggris. Karyanya yang luar biasa adalah dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke dalam bahasa Inggris. Aktivitas seperti ini sebetulnya pada zaman lampau ini sesuatu yang dilarang karena dianggap melakukan sesuatu aktivitas yang melanggar hukum pada saat itu. Dan Alkitab yang diterjemahkan oleh Wycliffe disebut sebagai Alkitab Wycliffe. Dan memang Wycliffe sangat rindu sekali banyak orang yang bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, banyak orang yang bisa membaca kebenaran firman Tuhan, banyak orang yang bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian karya-karya ini mempengaruhi penterjemahan Alkitab di kemudian hari. Seorang Wycliffe mempunyai pemahaman yang luar biasa tentang Alkitab. Dia berkata di dalam kalimat yang luar biasa, Alkitab atau kitab suci adalah otoritas tertinggi bagi setiap orang percaya. Dia adalah standar daripada iman kita, bahkan dia adalah fondasi untuk kita diperbaharui atau kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga moto kalangan gereja Reform, Ecclesia Reformata Semper Reformanda Est Secundum Verbum Dei. Artinya, gereja yang telah direformasi wajib atau harus mereformasi diri terus-menerus dari hari ke hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana orang bisa mereformasi diri sendiri? Ya, orang harus belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana orang belajar kebenaran firman Tuhan? Kalau menerjemahkan firman Tuhan ke dalam bahasanya dilarang.
Tetapi bagaimana supaya orang bisa belajar kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan, melakukan setiap kehendak Tuhan? Maka Alkitab harus diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Inilah yang harusnya menjadi semangat, yang harusnya menjadi panggilan dan detak jantung kita, supaya tiap-tiap kita semuanya kembali kepada kebenaran firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi, standar kehidupan, bahkan merupakan fondasi daripada iman kekristenan kita. Dan kita wajib memberikan atau membagikan firman itu supaya bisa dinikmati oleh semua orang. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menahan firman Tuhan tidak dibagikan kepada umat. Sehingga para nabi, para rasul, bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, gembala-gembala, penatua, semua umat wajib menikmati firman Tuhan, membacanya, membagikannya kepada banyak orang. Ya, kita sangat bersyukur sekali firman Tuhan bisa kita baca di dalam bahasa kita. Itu berkat perjuangan siapa? Itu berkat perjuangan daripada seorang yang namanya John Wycliffe. Jadi kita bersyukur karena Tuhan menghadirkan John Wycliffe yang memang gigih berjuang untuk kebenaran firman Tuhan supaya bisa diterjemahkan dan dibagikan kepada orang-orang awam secara rohani. Pemikiran dan keputusan dari Wycliffe sangat radikal. Ia lebih memilih untuk berpegang pada kebenaran kitab suci sebagai standar dan norma yang paling akhir, paling tinggi, paling mulia, paling tepat dan tuntas sebagai kunci kehidupan yang memang harus dijunjung tinggi oleh semua orang. Karena firman Tuhan itu dipakai untuk menguji gereja, untuk menguji tradisi, untuk menguji konsili, bahkan Paus sendiri, untuk menguji nilai-nilai, untuk menguji budaya, untuk menguji diri kita, bahkan semua lini kehidupan. Jadi firman Tuhan standarnya. Maka awasilah diri kita, awasilah ajaran kita dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan buang, jangan abai terhadap firman Tuhan. Nah, semua orang harus diuji sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan semua orang harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi Wycliffe, semua orang Kristen harus memiliki Alkitabnya sendiri dan diberi keleluasaan membacanya sendiri dalam bahasanya. Bukan hanya rohaniawan saja, tetapi semua orang. Ingat, semua orang. Ia menyuruh para pengkhotbah-pengkhotbah miskin, para penginjil, membawa Alkitabnya dan mengkhotbahkannya. Nah, bagi Wycliffe, seorang paus yang tidak mengikuti Yesus, teladan dan perintahnya sama seperti Kristus gadungan. Sama seperti antikristus yang disebut di dalam perjanjian baru. Atau sama seperti seorang pengikut Kristus yang sebetulnya tidak sungguh-sungguh mengikuti dia. Atau Kristen KTP saja. Jadi gerakan-gerakan yang dikerjakan oleh Wycliffe luar biasa. Sehingga kita bisa melihat gerakan dan karyanya. Ia berani menentang, menyerang kesewenangan, kekuasaan, praktek korupsi, kekayaan yang luar biasa dalam gereja. Padahal gereja menekankan supaya orang hidup sederhana. Tapi gereja limpah dengan kekayaan luar biasa. Dengan praktek-praktek korupsi, kesewenangan dalam kekuasaan. Dan memang harus bersuara untuk menyatakan keadilan. Dan dia mempertanyakan tentang praktek penjualan surat pengampunan dosa. Karena bagi dia keselamatan adalah anugerah, bukan usaha manusia. Apalagi dengan cara membeli surat pengampunan dosa. Tidak bisa kita diampuni dengan surat itu. Kalau kita mau diampuni, datanglah kepada Tuhan, mintalah pengampunan daripadanya. Maka dia akan menyucikan kita. Dan dia menentang juga yang namanya jual beli jabatan gerejawi. Ternyata ada jual beli jabatan kekuasaan gerejawi. Ini sesuatu yang luar biasa. Gereja sungguh menyimpang ya dari kehendak Tuhan. Ya harus ada orang yang berani bersuara. Ini akibat firman Tuhan tidak dinikmati
kemudian tidak dimengerti dengan sungguh-sungguh, akhirnya menyimpang. Maka perlu membaca kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kembali kepada kebenarannya. Dia menolak juga penyembahan kepada para santo dan relik yang berbau tahyul. Memang harus menghormati para santo, orang-orang kudus yang dipakai oleh Tuhan, tapi tidak boleh disembah, termasuk para nabi, para rasul, tidak boleh disembah. Kita hormat kepada mereka, karena mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Mereka melakukan ketetapan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehebat apapun mereka, tidak boleh disembah. Karena hanya Tuhan saja yang layak disembah, dimuliakan. Dia menolak pelarangan atau pembatasan pembacaan Alkitab. Karena waktu itu Alkitab dibatasi hanya untuk kaum rohaniawan saja. Sementara untuk kaum awam dianggap tidak berhak. Maka Wycliffe berkata semua orang berhak. Karena semua orang berhak mendengarkan suara Tuhan. Semua orang berhak merdeka untuk memiliki Alkitab dalam bahasanya dan menikmati Alkitab yang mereka bisa mengerti dalam bahasa mereka sendiri. Dampak yang luar biasa daripada gerakannya adalah secara negatif. Dampaknya ia kehilangan kedudukannya. Ia diusir dari universitas di Oxford, ia disingkirkan dan dia diasingkan. Luar biasa. Ia kehilangan banyak pendukung, ia dilarang untuk berkhotbah. Para pendukungnya pun diusir dari Oxford. Ia dilarang untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Tapi di balik dampak yang namanya dampak negatif, ada juga dampak positifnya. Akibat pengusirannya, maka Wycliffe justru memanfaatkan waktunya untuk lebih leluasa menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Inggris agar orang-orang sebangsanya dapat memahaminya. Jadi dihambat, terus merambat. Kalau itu betul panggilan kita, nggak ada seorang pun yang bisa menghambat. Kecuali hidup kita sudah tidak ada lagi. Semasa masih bisa hidup, masih kita bisa berkarya, melakukan tugas tanggung jawab kita di hadapannya. Jadi jangan terlalu pusing dengan apa yang orang lakukan terhadap kita. Bergerak terus, maju terus, lakukan hal yang terbaik. Wycliffe juga melayani orang-orang buta huruf di Inggris. Dia mengatur para pendeta-pendeta yang hidup sederhana, yang dikenal dengan sebutan Lollard. Para Lollard ini membaca Alkitab dan melakukan penginjilan. Walaupun mereka dianiaya, gerakan ini tetap berdiri sampai 250 tahun kemudian. Ini membuktikan bahwa gerakan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Alkitab sangat diperlukan oleh semua orang. Ini suatu semangat yang besar dari seorang John Wycliffe. Bukan hanya untuk para imam. Dia berkata dengan jelas, Alkitab sangat diperlukan oleh semua orang. Bukan hanya untuk kalangan para imam. Pada tahun 1384, John Wycliffe meninggal karena peradangan otak. Kemudian pengaruhnya luar biasa. Begitu banyak pengaruh yang dia kerjakan. Begitu besar pengaruh reformasinya. Sehingga Paus Martin yang kelima memerintahkan supaya kuburannya dibuka, tulang belulangnya dibakar sebagai wujud marahnya penguasa gereja pada waktu itu. Jadi dia dihakimi, dia divonis dengan vonis yang diputuskan oleh kalangan gereja. Jadi kuburannya dibuka, tulang belulangnya dibakar, debunya disebar ke sungai-sungai. Namun apa yang terjadi? Apakah karya, apakah gerakan-gerakan daripada John Wycliffe padam? Tidak. Namun upaya gereja Katolik pada waktu itu untuk menghapus sejarah mengenai Wycliffe tidak pernah berhasil. Karena terbukti apa yang dikerjakan Wycliffe justru makin menjamur. Dan sampai hari ini, kalau kita bisa membaca Alkitab dalam bahasa kita sendiri, itu karena ada seorang Wycliffe dan juga ada orang yang mengikuti semangat daripada Wycliffe untuk menerjemahkan Alkitab. Maka kita bersyukur kalau Tuhan memakai orang-orang seperti ini dalam panggilan mereka yang luar biasa mempertahankan kebenaran firman Tuhan supaya bisa dinikmati oleh banyak orang. Mereka berani mengorbankan hidup mereka. Tapi apa hasilnya? Hasilnya banyak orang yang boleh percaya, yang boleh mengenal Tuhan. Kiranya kita belajar daripada seorang Wycliffe. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah takut.
Lakukan tugas tanggung jawab kita kalau kita tahu itu panggilan daripada Tuhan. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak rintangan, meskipun banyak kesulitan, meskipun banyak pergumulan, bahkan ancaman, kalau itu dari Tuhan, kerjakan. Pada waktunya, Tuhan akan menumbuhkan buah dari apa yang kita kerjakan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.